Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah pada hari ini kita masih dipertemukan kembali di bulan Ramadan pada acara Kultum MTSN 8 Kebumen. Pada kesempatan kali ini, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu kita harapkan karunia, hidayah, dan kenikmatan yang diberikan kepada kita semua. Yang kedua, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan semua orang yang akan mengikutinya di yaumil qiyamah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah di bulan Ramadan di penghujung akhir ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jangan lupa untuk kita selalu senantiasa bersabar dan bersyukur dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan kita. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada dasarnya keimanan dan ketakwaan harus kita tetap dalam menjalankan ketaatan itu, sehingga nantinya dalam meningkatkan amal ketaatan di bulan Ramadan ini kita akan senantiasa bertambah tekun dalam menjalankan segala amal ibadah dan amal soleh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, takwa adalah berusaha selalu menghadirkan Allah dalam setiap kondisi dengan cara berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan, dan bermunajat kepadanya, sehingga menumbuhkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 102 telah disampaikan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Anak-anakku yang soleh dan solehah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, sehingga dalam kehidupan kali ini di penghujung bulan Ramadan ini, insya Allah kita bisa menahan hawa nafsu kita dalam segala hal. Marilah kita isi dengan hal-hal kebaikan, karena pada dasarnya dalam hidup ini kita akan sering menghadapi berbagai cobaan, tantangan, dan ujian. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebagai seorang muslim yang beriman, kita harus tetap yakin dan menjaga keimanan kita agar tetap kokoh dalam segala hal, sehingga nanti kita bisa menghadapi takdir dan kehendak Allah dengan penuh keimanan dan keislaman kita. Kalian harus yakin, dalam surat Al-Baqarah ayat 286 disebutkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan sesuai dengan kesanggupannya. Sebagai hamba Allah yang taat, kita harus menjadikan bahwa setiap cobaan, ujian sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepadanya.
ketahuilah bahwa di balik setiap ujian yang Allah berikan, insya Allah akan terdapat hikmah pelajaran yang bisa kita ambil. Banyak disebutkan dalam firman-firmannya, salah satunya dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan manusia tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang pendusta. Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada hari ini kita masih diuji apakah kita mampu menjalankan ibadah puasa sampai 1 bulan penuh nanti dengan melakukan segala aktivitas amal ibadah dan amal soleh yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga hati kita, menjaga nafsu kita untuk selalu senantiasa bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan menguji kalian dalam ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, ataupun yang lain. Insya Allah Allah akan mengabarkan berita-berita gembira kepada orang-orang yang senantiasa bersabar dalam menjalankan perintah dan ibadah-ibadahnya. Kita harus mengingat bahwa kesabaran bukanlah kelemahan, tetapi merupakan bentuk suatu kekuatan yang nantinya bisa melewati masa-masa sulit yang mungkin akan dihadirkan di kehidupan kita. Melalui kesabaran, kita bisa menjaga hati dan pikiran supaya tetap tenang, sehingga melihat setiap ujian sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana Allah menguji pada nabi, para sahabat, tentunya sebagai suri tauladan agar kita juga bisa menjadikan itu semua sebagai uswatun hasanah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, selain bersabar dan bersyukur, marilah kita memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa-doa yang kita panjatkan di saat kita menghadapi kesulitan. Kita harus senantiasa berlari mendekatinya dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa Allah adalah Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa-doa hambanya yang tulus. Doa itu sebagai senjata terkuat sehingga kita mampu menghadapi segala cobaan hidup ini dan mampu menyelesaikan puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh kemenangan dan kesabaran. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan, kebijaksanaan, keberkahan dalam menghadapi segala ujian dan cobaan di dunia ini. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam menjalani kehidupan dan menjadi hamba-hamba yang bersyukur sehingga mengangkat derajat kita umat Islam di seluruh dunia. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sedikit tausiah kali ini menjadikan kita sebagai umat yang senantiasa bersyukur, bersabar, kemudian tahan uji, sehingga nantinya senantiasa berdoa, melantunkan, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan diberikan kenikmatan-kenikmatan kalau kita senantiasa bersyukur. Dalam firman Ibrahim ayat 7 disampaikan, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah bahwa Tuhanmu menyampaikan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka dari itu, marilah kita senantiasa bersyukur,
bahwa pada bulan Ramadan kali ini kita masih diberikan kesehatan, keberkahan, sehingga dianugerahkan semua keindahan di bulan Ramadan. Isilah dengan hal-hal kebaikan sehingga kita menjadikan amal soleh dan amal ibadah kita benar-benar menjadi sarana nantinya kita untuk mencapai surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah yang bisa Ibu sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.